Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya di sini untuk memaparkan terkait petunjuk teknis untuk kategori lomba Speech Contest di Necesa 4.0. Untuk poin-poinnya sendiri, di PPT ini akan menjelaskan terkait persyaratan peserta, peraturan lomba, sistem perlombaan, kategori penilaian, ketentuan penilaian, teknis penjurian, pengumuman pemenang, serta waktu dan tempat pelaksanaan lomba. Untuk poin pertama, ada persyaratan peserta, di mana semua peserta speech contest merupakan perwakilan SMA MA sederajat. Peserta wajib mengisi formulir pendaftaran dan masuk ke dalam grup Telegram. Link grup Telegram akan muncul setelah peserta mengisi dan mengirim formulir pendaftaran. Peserta wajib menyelesaikan proses administrasi terlebih dahulu sampai batas akhir pendaftaran. Bagi peserta lomba yang sudah terdaftar, tidak dapat digantikan oleh peserta lain dengan alasan apapun. Apabila pada hari pelaksanaan peserta tidak hadir, maka peserta dianggap gugur dan biaya pendaftaran tidak dapat ditarik kembali. Peserta lomba wajib follow Instagram SA Uniwara Pasuruan, subscribe YouTube SA Uniwara Pasuruan, serta mengirimkan bukti follow berupa hasil screenshot pada formulir pendaftaran. Untuk poin yang kedua, yakni peraturan lomba, di mana di babak penyisihan atau elimination round adalah babak pertama yang diikuti oleh seluruh peserta speech. Di babak penyisihan dilakukan secara daring dengan pembuatan dan upload video di YouTube. Peserta wajib menyebutkan tema beserta judul pidato pada awal tampilan video. Kemudian tema harus sesuai dengan yang telah ditentukan untuk setiap babak, dengan tidak menyinggung golongan atau norma yang berlaku. Untuk babak penyisihan, peserta diperkenankan untuk memilih salah satu tema dari tema yang telah disediakan. Berikut tema-tema untuk babak penyisihan, di mana peserta dapat memilih satu tema di bawah ini. Yang pertama ada healthy habits lead to better academic performance. Yang kedua ada growing through challenge, learning to turn fears into strengths. Yang ketiga ada the rise of AI tools, are students becoming too dependent on technology. Yang keempat ada seeking help is a sign of strength or not weakness. Dan yang terakhir ada education in the AI era, student as thinkers, not followers. Peserta mengunggah video di YouTube dan wajib mengirim link di platform yang telah disediakan. Masing-masing peserta memiliki batas durasi waktu video 3-5 menit. Jika melebihi batas waktu yang telah ditentukan, maka akan ada pengurangan nilai. Peserta wajib memakai seragam identitas sekolah masing-masing. Peserta wajib membuat teks pidato berdasarkan hasil karya sendiri atau dengan kata lain tidak menjiplak karya orang lain. Peserta akan melakukan cek plagiasi pada teks pidato yang telah dikirimkan. Teks pidato yang digunakan oleh tiap-tiap kontestan dalam satu lembaga harus berbeda. Peserta tidak boleh membawa teks pidato pada saat mengambil video. Peserta diperbolehkan untuk membawa properti di babak penyisihan. Kemudian teks pidato dikirimkan melalui nomor Telegram atas nama Mufidah. Nomornya bisa dilihat di PPT atau juga dapat melihat di grup Telegram yang sudah tersedia. 1 hari sebelum video diunggah di YouTube. Kemudian peserta mengumpulkan link video YouTube masing-masing pada laman Google Form yang sudah tersedia. Peserta yang tidak mengunggah video dan teks pidato hingga deadline yang telah ditentukan akan dinyatakan gugur. Untuk peraturan lomba di babak final, final round akan diikuti oleh 10 peserta terbaik yang telah dipilih oleh Dewan Juri dari babak penyisihan sebelumnya. Kemudian final round akan dilaksanakan secara luring di Universitas PGRI Wiranegara, Jalan Kiai Hajar Dewantoro, nomor 2729, Tembok Rejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur pada hari Minggu, tanggal 19 April 2026 pada pukul 7 WIB sampai dengan selesai. Kemudian peserta wajib menyebutkan tema dan judul pidato pada saat tampil. Tema harus sesuai dengan yang telah ditentukan dengan batasan tidak menyinggung golongan atau norma yang berlaku. Untuk tema di babak final ini, peserta dapat memilih satu tema berikut ini. Yang pertama, peserta dapat memilih tema nomor 1, yakni Are Creativity and Critical Thinking More Important than Memorization? Atau di nomor 2, yakni Is English Speaking Fluency the Key to Global Opportunities? Atau bisa juga di nomor 3, yakni Building Self-Discipline is Essential for Long-Term Success. Teks pidato yang digunakan oleh tiap-tiap kontestan dalam satu lembaga wajib berbeda.
Kemudian peserta wajib memakai seragam identitas sekolah masing-masing. Peserta wajib membuat teks pidato berdasarkan hasil karya sendiri atau dengan kata lain tidak menjiplak karya orang lain. Peserta tidak boleh membawa teks pidato pada saat tampil. Masing-masing peserta akan diberi waktu 5-7 menit. Jika melebihi batas waktu yang ditentukan, maka akan ada pengurangan nilai. Bagi peserta yang tidak membawa kartu peserta dengan alasan lupa ataupun hilang, maka peserta harus menghubungi panitia pelayanan informasi untuk melakukan registrasi ulang. Kemudian peserta tidak diperkenankan untuk membawa properti apapun. Teks pidato digandakan 2 kali pada saat babak final untuk diserahkan kepada panitia speech contest, yakni atas nama Kak Mufidah, sebelum lomba dimulai. Peserta yang tidak datang setelah dipanggil 3 kali akan dinyatakan gugur. Kemudian peserta dan pendamping wajib menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh panitia. Yang terakhir, keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Poin selanjutnya yakni sistem perlombaan. Yang pertama di babak penyisihan. Pada elimination round, semua peserta mengunggah video penampilan di YouTube dengan menyertakan format sebagai berikut. Nomor 1, nama lengkap. Nomor 2, ada asal sekolah. Nomor 3, tema yang dipilih. Nomor 4, ada judul. Dan nomor 5, ada hashtag. Videonya harus mempunyai resolusi yang tinggi sehingga juri mampu menilai dengan jelas penampilan atau performance peserta speech. Kemudian link video dikirim pada Google Form yang telah disediakan oleh panitia. Untuk deadline pengunggahan video yakni pada tanggal 29 Maret atau besok sampai dengan 4 April 2026. Peserta wajib mengumpulkan teks pidato 1 hari sebelum mengunggah video dengan batas waktu 3-5 menit. Apabila video melebihi batas waktu yang telah ditentukan, maka akan dikurangi 5 poin per 10 detiknya. Kemudian akan dipilih 10 peserta terbaik untuk lolos ke final round. Pengumuman peserta yang lolos ke final round akan diumumkan pada tanggal 9 April 2026 di Instagram dan juga website ESA. 10 peserta yang lolos ke babak final akan tampil secara luring di tempat yang telah disediakan di awal lantai 2 Gedung Samyadi Universitas PGRI Wiranegara. Peserta memilih salah satu tema yang telah disediakan dalam durasi tampil 5-7 menit tanpa ada penambahan waktu. Apabila melebihi waktu yang sudah ditentukan, maka akan dikurangi 5 poin. Kemudian akan dipilih 5 peserta terbaik sebagai juara 1, 2, 3, dan juga juara harapan 1 dan juara harapan 2. Untuk sistem perlombaan di babak final, ketentuannya yakni jika timekeeper mengangkat kertas berwarna hijau, peserta dipersilakan memulai pidatonya. Namun apabila timekeeper mengangkat kertas berwarna kuning, hal tersebut menandakan waktu tersisa 2 menit. Kemudian ketika timekeeper mengangkat kertas berwarna merah, menandakan waktu telah habis dan peserta harus mengakhiri pidatonya. Apabila kertas berwarna merah telah diangkat dan peserta masih melanjutkan pidatonya, maka nilai akan dikurangi 5 poin per 10 detiknya. Untuk kategori penilaian, ada 3 kategori. Yang pertama ada content and originality, mencakup tentang ketepatan antara tema, judul, isi, meliputi gramatikal, pemilihan kata, kemudian isi merupakan hasil karya sendiri, bukan menyalin dari hasil karya orang lain, serta keasliannya akan dicek plagiasi. Kemudian include waktu juga. Kategori yang kedua yakni kelancaran, kefasihan, dan ketepatan dalam penyampaian isi pidato dengan pengucapan. Kemudian yang ketiga ada performance, menilai tentang sikap, cara berbicara atau intonation, gerak tubuh atau body language, mimik wajah, improvisasi, dan juga kepercayaan diri atau self-defense. Kategori prioritas yang pertama ada content and originality yang memengaruhi 40% penilaian. Kemudian kategori kedua yakni fluency 30% dan dilanjutkan di kategori ketiga yakni performance memiliki 30%. Jika melebihi batas waktu, maka nilai akan dikurangi minimal 5 poin per 10 detiknya. Jika ada nilai yang sama, maka untuk menentukan pemenang diutamakan kategori prioritas, yakni content and originality, yang yang memengaruhi 40% penilaian. Untuk pengumuman pemenang dan penyerahan hadiah, pengumuman 10 peserta yang lolos ke babak final akan diumumkan pada hari Kamis, tepatnya pada tanggal 9 April 2026 melalui Instagram ESA Uniwara Pasuruan dan juga website resmi ESA.
Kemudian pengumuman pemenang juara 1, 2, 3 dan juga harapan 1 dan harapan 2 akan diumumkan pada saat closing ceremony Najasa 4.0 pada hari Minggu 19 April 2026 di aula lantai 2 Gedung Samyadi Universitas PGRI Wiranegara. Untuk waktu dan tempat, eh, timeline berikut mohon untuk diperhatikan untuk semua peserta. Yang pertama ada pendaftaran lomba mulai dari gelombang 1, 2, dan 3 sudah terlewat dan hari ini yakni sudah terlaksana online technical meeting yakni pada tanggal 28 Maret 2026. Kemudian selanjutnya akan ada pengunggahan karya lomba dimulai pada tanggal 29 Maret sampai 4 April 2026. Kemudian ada penilaian oleh Dewan Juri dilaksanakan pada tanggal 4 sampai 8 April 2026 dan dilanjutkan dengan pengumuman finalis pada tanggal 9 April 2026 dan yang terakhir ada pelaksanaan final dan penyerahan hadiah dilakukan secara luring pada tanggal 19 April 2026. Untuk tempatnya, untuk babak penyisihan dilaksanakan secara daring dengan mengirimkan link video. Kemudian untuk final round-nya dilaksanakan secara luring di Aula Lantai 2 Gedung Samyadi Universitas PGRI Wiranegara. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan untuk petinju teknis di kategori lomba Speech Contest di Ninja 4.0. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang sudah dikirimkan oleh teman-teman di kolom chat. Sebentar, saya tampilkan. Berikut beberapa pertanyaan yang telah dikirimkan oleh teman-teman. Yang pertama yakni terkait hashtag. Hashtag yang digunakan untuk pengunggahannya apa saja? Maaf tadi tertinggal. Untuk hashtagnya sudah tertera di PPT. Untuk PPT pada TM kali ini akan kami kirimkan di grup speech, di grup Telegram speech. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, pengiriman link YouTube yang sudah diunggah nanti di mana? Untuk pengiriman link YouTube-nya, untuk babak penyisihan, dikirimkan melalui link Google Form unggah karya. Itu juga linknya sudah tertera di PPT. Mohon nanti setelah PPT-nya dikirim untuk bisa ditinjau ulang. Kemudian, apakah bentuk format yang diupload nanti bentuknya seperti itu atau nama underscore asal sekolah dan seterusnya. Untuk format pengiriman dokumen link YouTube diunggah karya nanti, formatnya bisa menuliskan nama lengkap kalian dan underscore asal sekolah. Benar seperti yang sudah kakak tanyakan di kolom chat tadi. Kemudian pertanyaan yang terakhir yakni terkait media yang digunakan untuk recording dan juga apakah boleh menggunakan clip-on saat proses recording. Eh, untuk medianya boleh menggunakan handphone. Kemudian untuk penggunaan clip-on saat proses recording sangat diperbolehkan karena hal tersebut dapat menunjang kualitas audio yang dihasilkan. Jadi semakin jelas audionya, maka Dewan Juri juga akan semakin mudah untuk menilai. Kemudian juga perlu diperhatikan terkait resolusi videonya ya teman-teman. Usahakan untuk menggunakan resolusi tinggi sehingga Dewan Juri dapat melihat jelas performance dari teman-teman semua. Demikian pertanyaannya sudah dikirimkan oleh teman-teman di saat technical meeting tadi. Semoga paparan singkat terkait petunjuk teknis speech contest di Ninja 4.0 tadi beserta jawaban-jawabannya sudah saya sampaikan terkait pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirimkan. Semoga jelas semua, namun jika ada beberapa pertanyaan atau beberapa penjelasan yang masih dikiranya kurang jelas, bisa ditanyakan ke panitia atau ke admin grup speech Telegram. Bisa langsung personal chat ke nomor tersebut. Saya kira sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.